nota juga kan. Oke, assalamualaikum, selamat malam pada semua. Mudah-mudahan dengan perkongsian pada malam ini dapat memberi sedikit pengetahuan kepada kita, tambahan, dan juga mungkin ada sharing-sharing yang lain daripada kawan-kawan pun boleh juga, tidak masalah ya. So malam ini saya akan seperti yang dijanjikan, momentum MBA, momentum breakout auto trade. Sebenarnya benda ni biasa-biasa saja. Kalau kita lihat di YouTube banyak membincangkan teknik ni, tapi bukan nama dia MBA lah, bukan momentum breakout. Kalau kamu mau cari, tidak silap dia punya nama selalu gold, XAU, breakout. Okay. Dia ada berbagai versi juga yang saya nampak. Saya menggunakan versi yang ini, nanti saya akan terangkan versi saya. Dan versi yang selalu juga dia menggunakan candle jam 9 pagi. Candle jam 9 pagi dia punya open dan close. Itu dijadikan sebagai range untuk zone. Oke. Jadi ini bukanlah perkara yang baru sebenarnya. Cuma saya perbaiki dia dan saya jadikan dia EA. Oke, kelas ini R2PT Academy yang anjurkan dengan kerjasama Investizo. Investizo.com ni antara broker yang saya bawa lah. Oke. Dan terima kasih pada yang menyokong kami. Oke. Investizo pun selalu menyokong kami juga. Kami sebagai R2PT Academy sebagai rakan niaga dari segi educational. Okay. Sampaikan oleh Jeffrey, Pak Jab, saya sendiri. Ini penafiannya, perdagangan forex berisiko tinggi, auto trade hanyalah pemudah cara dagangan. Segala risiko adalah tanggung jawab pengguna sepenuhnya. Ini saya tekankan di sini sebab ini melibatkan EA. Okay, dan EA ini kita tidak boleh percaya 100%. EA ini robot. Dia tidak ada akal, dia ada pikiran, dia tidak ada perasaan. So, apa yang dia buat itu bergantung pada apa yang telah ditulis dalam programming. Oke. So, terpulang pada Anda untuk Anda mau menggunakan atau tidak. Oke, kita teruskan. Ini setup MBA. Macam mana saya gunakan? Ini saya punya versi lah ya. Versi saya MBA atau momentum breakout adalah teknik manipulasi julat, manipulasi range ataupun zone pada open candle M30 harian yang terakhir. So kalau kita buka MT4 pada hari ini, kita shift ke M30, kita pasang separator, M30 yang terakhir itu kita ambil dia punya open. Okay. Entry buy akan dilakukan sekiranya open candle M5 di atas high range dan sell sekiranya open candle M5 di bawah low range. Oke, kalau kamu lihat di sini, oke. Contohnya ini adalah open. Oke, ini adalah open. Boleh nampak di screen tuh? Oke. Sorry. Oke, ini open. Jadi plus 150 poin, itu kita panggil sini high range. Dan minus 150 poin low range. So inilah range. Ini range dia sebagai zone. So kalau price itu masih dalam ni, kita tidak entry lah. Tapi bila di M5 dia keluar, dia buka di luar, so itu baru kita buy. EA itu akan buy. Ataupun M5 bila dia close, dia open di dalam, di luar, di bawah low range ni, dia akan sell.
So yang ini boleh paham ya. Contoh saya bagi contoh lagi. Oke. Kamu boleh nampak sharing saya kah? Nampak. Saya buka chat sekarang, boleh nampak? Nampak. Kamu nampak chat ya? Macam bergerak lagi itu chat, Pak. Oke, kita buka M30. Ini M30 ya. Buka M30. Kita pasang separator ya. Oke, ini separator. Oke. Oke. Yang ini. M30 candle terakhir. Inilah candle terakhir ya kan. Kita ambil dia punya open. So open dia di sini. Oke, kemudian kita tambah 150 poin ke atas dan juga ke bawah 150 poin. So maka kita akan dapat dia punya range. Oke. Lebih kurang macam begitulah. Oke, kalau kita buat pengiraman. So maknanya dia punya open tuh sentiasa berada di tengah-tengah. So kemudian baru kita pergi M5. Oke, kita pergi M5. Di M5 nantilah baru kita boleh entry. Contoh di sini. Oke, ini dia mula kan? Sini. Oke, M5. Ini dia masuk. Kalau first di luar itu dia tidak masuk lah, ini tidak masuk. Jadi bila line ini masuk, oke, maknanya dia sudah dalam zone. Bila dia keluar, yang inilah kita akan masuk buy. Candle yang ini. Open yang ini. Oke, tidak menampakkan. Ini keluar, close, open, jadi berada di atas high range, high line dia. Nah, ini kita buy. Macam begitulah lebih kurang contohnya. Dipaham ya? Oke, slide seterusnya. Ini adalah kelebihan dan kelemahan bagi MBA. Kelebihan dia, kita tidak perlu mengalami masa lama untuk analisis. Seperti macam awal-awal seperti itu, MBA itu malas buat analisis kan. So kita tidak perlu membuat analisis, tapi hanya kita melihat kepada M30 seperti yang saya tunjukkan tadi. Kemudian buat dia punya range, itu dia kita punya panduan untuk entry. SL dan TP ditetapkan. Oke, saya akan tunjuk nanti SL dan TP itu. SL itu kalau kita buy, SL dia adalah di line low. Kalau kita buy, kalau kita kembali pula. Kalau kita sell, SL dia di line high. Kalau kita buy, SL dia di line low. Dan TP dia lebih kurang 90 pip ataupun 900 poin. Kemudian dia ada garisan BE, oke, lebih kurang 450 daripada entry kita. Dan kita tidak perlu jaga ataupun pantau. Itu kalau kita gunakan IE lah. Kalau kita gunakan IE, kita tidak perlu jaga atau pantau. Tapi kalau tidak gunakan IE, ketika dia touch BE itu, kita perlu buat BE. Takut nanti kalau dia balik, jadi SL pula. Ya, lebih baik kita ambil sedikit kan. Yang penting ada. Kelemahan dia kemungkinan entry melawan trend. So kemungkinan juga, so, kalau gold nih dia volatile. So pergerakan dia amat volatile. So dengan range 30 pip sebenarnya tidak berapa sesuai untuk kita jadikan sebagai range untuk SL sebenarnya. So kalau secara manual saya selalu menggunakan
antara 450 hingga 500. Tapi ini kita coba meminimumkan kita punya risiko. Kemudian SL dia berkali-kali. Oke, kemungkinan kita kena SL berkali-kali. Oke, maksud dia bila dia pecah di atas, dia balik lagi, pecah lagi di bawah. Kayak ini akan berlaku ketika market ranging. Oke, market ranging. Tapi kita ada beberapa cara untuk mengatasi dia lah. Kita ada beberapa cara untuk mengatasi market ranging. Ini ada pertanyaan? Oke. Jelaskan, kita teruskan. Oke, IE Auto Trade MBA. Jadi saya sebenarnya sudah bagi, saya janjikan itu saya bagi kamu satu IE MBA. Expert advisor ini dikodkan oleh saya sendiri, saya yang buat punya code, hanya boleh digunakan di MT4 saja, bukan MT5 ya. Terdapat beberapa option parameter ataupun input parameter yang akan kita bincangkan nanti, saya akan beritahu. IE juga menyediakan infografik. So infografik dia inilah yang maksud dia macam ni, okay, trend, okay, boleh nampak ni trend, US index saya dah bagi, okay. Kemudian kita ada beberapa button, okay. Dan juga kita ada, dia sudah sedia kira berdasarkan setting kita. Ini high line, low line, ini adalah zone. Kemudian ini adalah BE untuk buy, ini BE untuk sell, ini TP untuk buy, ini TP untuk sell. So semua dia sudah letak sini. Jadi secara visual dia sudah membantu kita lah. Okay, walaupun sebenarnya kalau kita gunakan IE ini kita tidak perlukan juga garis-garis, hanya visual saja. Okay, dan saya juga coba untuk membuat update sekiranya ada ataupun sekiranya perlu dari masa ke masa lah ikut keperluan. Dan ini akan saya bagi percuma pada kamu lah. Bukan akan, ya, saya sudah bagi pun. So kalau yang belum download tuh di bagian chat sana, chat Zoom tuh ada saya letakkan dia punya file lah, kamu boleh download. Oke, ini jelas kan? Ini cara memasang IE MBA. So ada yang ramai juga yang mungkin tidak tahu macam mana cara pasang, tidak pernah kan. Dia lebih kurang juga kamu pasang indikator sebenarnya. Sama aja, cuma dia punya tempat saya lain. Kalau indikator kita masukkan di folder MT4, MQL4 indikator. Kalau expert atau IE ini kita masukkan di folder MQL4 expert. So pertama kamu buat turun file MBA, okay, yang saya sudah bagi juga di email dan juga di chat Zoom ni. Ekstrak file tu ada yang bilang tidak boleh buka, tapi sebenarnya mereka tidak ada dia punya apps untuk ekstrak. So mesti sekurang-kurangnya boleh gunakan WinRAR. Tapi kalau Windows 10 atau 8 saya rasa dia sudah ada tersendiri. Dia sudah ada built-in punya zip application. So extract, so bila kamu sudah extract, kamu akan nampak ada folder MBA. Kamu klik MBA, kamu sudah ni. Saya dah bagikan panduan. Okay, kamu boleh klik PDF panduan tu, kamu baca. Kalau tidak paham boleh bertanya saya sama di grup ataupun DM saja. So ada satu folder kamu lihat nanti itu expert. Dan inilah yang akan kamu salin ke MT4. Oke, folder MQL expert. Lepas itu kamu refresh navigator dia supaya kamu boleh nampak dia. Buka chat XAU. Kamu klik and drag IE masuk ke chat. Oke. Dan nak baca paham. Oke, saya tunjukkan ya. Kita buat dia punya amali. Oke, pertama kamu
muat turun. So, contoh sekarang saya sudah sedia di sini. Kamu sudah muat turun. Oke. Selepas muat turun, kamu dapati dia di download sana. Kamu extract ya. Extract. Oke. Bila kamu extract, kamu akan dapat satu folder, nampak satu folder NBA EA. Kamu klik. Hello. 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 Oke. Ya, teruskan saja. Cikgu Martin, Cikgu Mensan. Ya, sorry, baru masuk. Oh ya, memanglah. Oh tuh. Oke, Oke, nanti siap. boleh tanya balik ya. Oke, saya teruskan saja. So kita kita ada nampak di sini satu file MBA PDF. Ini panduan, kamu boleh buka dan baca. Pastikan kamu baca dan paham ya. Tidak paham boleh tanya saya. Kemudian ada satu folder expert. Oke, folder ini lah yang EA tuh, dan kamu boleh pasang di kamu punya MT4. So kita buka MT4. Oke, buka MT4. Ini bagian sini, ini navigator. Oke. Bagian expert tuh kita expand ya. So di sini belum ada kan. So untuk kita masukkan ke dalam MT4 kita kena buka file, open data folder. Oke. Dia akan ada open data folder. Oke. Kemudian kita pergi di MQL4. Kemudian pergi expert. Oke, di sini belum ada kan. So, maknanya tadi itu kita kena copy, salin yang ini, copy, dan kita paste di dalam sini, dalam expert. Oke, sudah ada ya. So, kita boleh close. Di sini belum ada. Walaupun sudah kita paste sana, sini belum ada. So, sebab itu kita kena refresh dia. Klik kanan, refresh. Oke, nampak? Sudah ada. R2PD tadi itu sudah ada, sudah masuk di dalam. So, yang ini kita hanya perlu klik dan drag ke dalam. Oke. First kita akan nampak macam ni dan ada about. Oke, ini about. Oke. Apa yang penting sini nih saya masih juga bagi disclaimer di sini. Kena hati-hati ya. Ada 3 tab sini, itu about, comment, dan juga input. So kita akan pergi satu-satu ya. Kita kembali ke ruang ini. Ini sudah tadi ya, sudah kita buat. Seterusnya, oke, klik bagian comment. About tadi sudah kita baca ya. Klik bagian comment dan lakukan setting seperti di bawah ini. Kita kena buat setting macam ini ya. So, ini klik comment dan kita buat setting. Kebanyakan setting ini dia punya default macam ni, tapi di sini dia allow live trading yang tidak tick. Yang ini kita kena tick. Kalau kita tidak tick ni, walaupun EA itu sudah kita masukkan, tidak akan berlaku entry. Means EA itu dia tidak run. So kita tick. Okay. Allow DLL ni untuk EA ni dia tidak pakai DLL, tapi kamu klik saja, tidak masalah. Comment yang ini ni biarkan dia long dan short. Ini maksud dia entry kita boleh ubah ni sama ada only long, only short, ataupun kedua-duanya sekali. Ingat, only long tu apa? Buy ke sell? Kawan-kawan. Long tu buy ke sell? Hai. Buy ya. Okay, long to buy, short itu sell. So biar ada buy sell lah sini, long and short. Oke, kemudian selepas ke setting begini, pergi input pula. Oke. Dalam input ada beberapa option yang saya berikan. Distance from open candle point. So ini yang saya
sebut awal-awal tadi, daripada open M30 150 point. So dia akan plus 150 ke atas dan minus 150 point ke bawah untuk mewujudkan satu zone. Ini kamu boleh ubah terpulang. Distance BE break even 450 daripada high line. Daripada high line dan juga 550 daripada low line untuk BE sell. TP 900 ataupun 90 pip 90 pip di atas high untuk buy dan 900 pip 90 pip di bawah low line. Entry style. Entry style. Saya ada buat sini ada dua entry style. Secara classical entry. Classical entry ini saya maksudkan sini adalah break atas, buy, break bawah, sell, gitu saja. Tapi yang ini satu lagi follow major trend. So kalau major trend pada waktu itu adalah sell, kalau dia pecah atas dia tidak masuk. Dia pecah bawah baru dia masuk. Nah, begitu juga kalau trend dia buy, kalau dia pecah di bawah dia tidak masuk sell, pecah di atas baru dia masuk. So ini mungkin agak selamat lah. Kurang dari entry. Kemudian first lot. Kita punya first lot 0.01. Sentiasa inilah MBA punya IE ini dia adalah martingale. Dia adalah sistem dia adalah martingale, strategi dia adalah martingale. Selagi dia tidak TP, dia tidak akan selagi dia tidak TP, lot dia akan digandakan. Oh ini pula lot calculation option. Saya ada bagi dua jenis calculation, sama ada auto calculation by EA. EA itu yang akan menentukan sendiri dia punya lot. Ini dia punya risk agak kecil lah. Sebab dia bila dia kena SL, dia tidak mau untung yang banyak, tetapi yang penting dia dapat recover kerugian yang sebelum tu, SL yang sebelum tu. Ini satu lagi tu multiplier. Multiplier ini adalah jenis yang paling biasa untuk dalam martingale. Multiplier ni. So sini RP ini maksud dia recovery plan multiplier. So kalau kita memilih multiplier sebagai dia punya lots calculation, maka dia akan gandakan ikut nilai ini. Untuk ikut nilai ini. Kalau kita letak 1.2, 1.5, maka dia akan gandakan 1.5. Ini profit factor. Ini kalau sebenarnya kita memilih ini, dia akan mengira dalam calculation dia akan kira profit factor. Supaya ini untuk apa? Supaya sedikit keuntungan dapat kita raih walau ketika TP. Kita balik kepada kita punya ini. Ini sudah. Ini sudah. Di sini ada penerangannya juga. Kita lihat ya, kita ulang kembali yang tadi saya sebut itu distance from open candle point. Default dia 150 point. Setup ini sesuai seperti yang kita bincang bab 1 tadi yang ada gambar raja 150 point ke atas, 150 point ke bawah. Anda boleh masukkan nilai yang lebih tinggi daripada itu, tetapi jangan kurang daripada 150. Kenapa? Sebab line ini juga, zone ini juga menentukan kita punya SL. Kalau kita kecilkan, maknanya SL kita juga akan kecil dan kemungkinan besar satu candle saja boleh menyebabkan kita SL. So jangan terlalu kecil lah daripada 150 poin. Tapi kalau terlalu besar pun mungkin pergerakan itu tidak sampai kepada BE kita nanti. Distance BE. BE ini break even. Default dia adalah 450 poin. Oke. Chart. Ini nanti kita tengok balik ya.
Oh, enggak, sorry. Eh, Oke, bila kita pasang tuh di sini, oke. Dia otomatis akan bagi ini, light nih. Ini high, oke. Ini yang last tadi ya. Ini open. Dia 150 pip ke atas, 150 pip ke bawah akan membentuk zone. Oke, bila dia naik, ini adalah BE. Oke, yang kita bincang tadi itu adalah BE. $450 pip tuh. Oke, dia dari sini 450 pip BE. So maksudnya kalau IE tuh kita entry di sini macam M5. Kalau macam hari ini dia sudah entry di sini, dia sudah BE. Oke, dia sudah BE. Oke, ini adalah TP dia. Oke, ini line TP. Line TP 90 pip. Ini 90 pip. Oke. Begitu juga yang di bawah. Oke, kalau di sini kita nampak dia punya setengah-setengah ya. Oke, ini pergi BE 450 pip, pergi TP dia 90 pip. Oke, distance BE. Distance TP saya sudah tunjukkan tadi dia berada di atas sekali ataupun di bawah sekali. Oke, entry style saya sudah terangkan juga tadi. Classical entry ada dua pilihan. Classical entry, Y ada entry mana-mana line zone yang breakout. Oke, zone atas atau bawah. Follow major trend, Y akan entry mana-mana line zone yang breakout dan mengikut trend semasa ketika itu. Pada ketika itu, trend pada ketika itu. Jika trend ialah uptrend, Y akan entry jika high zone yang break dan tidak akan entry jika low zone yang break. Begitulah sebaliknya. Itu jelas kan? Tidak susah. Okay, lot calculation option default ialah auto calculation by EA. Okay, itu pun ada dua pilihan tadi. EA akan meningkatkan lot setiap kali SL. Pengiraan yang tepat perlu supaya bila EA ini TP, semua kerugian sebelumnya akan recover. Okay, kalau EA, kalau saya katakan tadi auto calculation by EA, ini dia punya risk sedikit kecil sebab dia calculate kamu punya kerugian saja. Kamu punya kerugian sebenarnya. Bila dia tahu kita punya kerugian yang sebelum-sebelum ini, okay, dia boleh otomatis itu akan calculate berapa dengan pips macam begini, okay, berapa lot yang sesuai. Okay, sebab kita punya TP 90 poin kan lebih kurang. So 90 poin lebih kurang dibagi dengan dia punya kerugian, so lot dia kita boleh dapat. Multiplier loss dikira menggandakan lots. Dia menggandakan lots daripada yang sebelumnya. So saya sudah tunjukkan tadi juga ada option dari sana nilai yang kita boleh apply ataupun kita boleh tukar. Lebih tinggi makna lebih tinggi risk, tapi kalau TP lebih besar kamu punya profit lah.
high risk, high return. Oke, first lot. Oke, sebaiknya lot dimulakan dengan 0,1 bagi setiap 250 mikro. $250 mikro kita gunakan 0,01 atau 3.000 untuk standar ECN. Okay. Kalau kita mikro kita 500, kita boleh mula dengan 0,02. Begitu itu maksudnya. RP multiplier default dia 1.257. So kamu boleh sebenarnya kalau yang ini kamu boleh saja kamu tambah dia punya desimal berapa saja. Oke. IE itu akan ambil kira. Tapi kalau boleh jangan kurang daripada inilah. Oke, jangan kurang daripada ini. Dan biasanya jangan lebih daripada 2, terlalu risk. Kecuali modal kamu besar, contoh kamu buka account mikro, kamu letak sana 10.000. Oke, Investizo benarkan ya. Investizo benarkan. Boleh. Oke, next slide. Oke, profit factor, lots of ini profit factor 0.2, default dia 0.2. Kamu boleh tingkatkan 0.3, 0.4. Oke, kalau boleh jangan lebih pada 1 lah. Oke. Oke, setelah semua di set sesuai dengan modal, klik button OK. IE akan sedia bertugas. Oke, kita tengok di sini. Tadi semasa saya setting, saya buat balik ya. Saya setting. Jadi ini IE dia. Kita coba buat balik ya. Oke, kita drag dan drag. Oke, mula di about sini sudah baca, command sudah letak semua, betul. Input kita sudah buat input dia, kemudian kita klik OK. Oke. IE nih, oleh karena IE ini dia kena cek entry yang sudah di close. Entry yang sudah di close sama ada entry itu BE ataupun SL. So oleh karena itu kita punya dia punya account history itu secara default memang dia all story lah, tapi kalau jangan diubah. Mesti all history. Oke, mesti all history ya. Kalau kamu ubah itu yang kejadian dia tadi itu. So kemudian asal dia auto trade itu dia tidak on. Sini kamu nampak dia warna merah. Dan kalau kamu tengok di sini pun ini adalah sadly face. So kita kena, nah IE ini dia boleh detect lah. Dia boleh detect please enable kau punya auto trading button. Kamu klik yang ini. Oke, ini sudah oke. Yang ini pun sudah smiley. Oke. So makanya IE ini sudah boleh run sudah. Oke. Cuma sekarang dia tidak entry lah, sebab sekarang nih kan kalau ikut sini trading status false. Makanya sebab dia sudah di luar zone. So dia tidak akan ada entry. Kalau hari ini syukurlah semua entry kamu, kalau kamu sudah on dia TP ya. Dia keluar dia terus pergi atas. TP lah hari ini TP. Oke, slide seterusnya. Oke, ini strategi tester.
Mungkin ada di antara kamu yang sudah biasa menggunakan strategi tester, tapi saya rasa ini saya akan masuk juga supaya kamu dapat tes kamu punya dari segi risk atau apa. Strategi tester adalah perkakasan yang tersedia di MT4 Windows ataupun Apple iOS. Kegunaan dia untuk menguji keberkesanan expert advisor dan juga indikator, dua-dua boleh. Saya sarankan Anda membuat strategi tester dengan menggunakan input parameter yang berbeza supaya Anda mendapat gambaran setting yang mana sesuai untuk modal dan risk Anda. Klik icon button seperti yang ditunjukkan untuk kita masuk bab baru ya. Untuk strategi tester kita klik button ini. Strategi tester ataupun Ctrl R. Klik. Kamu akan nampak yang di bawah ini. Kamu akan lihat seperti ini. Tapi di sini kamu ada nampak visual mode. Ada visual mode. Tapi di sini kamu tidak nampak visual mode. Biasanya dalam default ini memang visual mode itu tidak nampak. So untuk menampakkan dia, kamu mesti gerakkan mouse kamu pergi ke atas sehingga kamu dapat satu ini. Anak panah tuh, arrow atas bawah tuh, baru kamu slide ke atas sedikit. Slide atas sedikit sampai visual yang visual sudah muncul di sini ya. So kalau kamu gunakan laptop screen yang kecil, mungkin kamu hanya nampak lihat kecil saja dia punya cat. Yang ini kamu boleh kecilkan, untuk menjimatkan ruang. Bagaimana? Kamu klik bagian ini, trade, exposure, account rate, bagian ini kamu klik, double klik saja, boleh. Ataupun kamu pergi di sini, terminal nih, kamu klik saja, kamu sudah tidak nampak terminal. Jadi semua area ini lebih besar lah, mau nampak. Selanjutnya kamu ikut penerangan saya akan terangkan macam mana kita mau buat. Tidak ada nota di sini saya letak. Kita terus pada sini. Bila ini sudah keluar, expert advisor. Expert advisor sini kita boleh pilih sama ada kita mau expert advisor ataupun kita mau indicator. Dalam case kita ini kita mau expert advisor. Biarkan dia expert advisor. Kemudian yang sini nih, kamu lihat sekarang nih moving average, ini kamu boleh tukar. Kamu cari dia punya nih area sini, kamu cari, klik tuh dan cari R2PT MBA. Ini yang akan kita uji. Kemudian model, simbol, kita cari simbol yang kita mau uji, yaitu XAU. XAU. XAU ya. XAU. Kemudian model, pastikan kita pilih yang every tick. Secara default dia every tick lah. Kemudian use data, kita mau use data. Janganlah kamu use tahun 1970. Tes yang terbaru, terkini. 6 bulan ke belakang lah. Kita coba tes 2020 bulan 11. Mulai dari 1 bulan 11. Kemudian habis 1 bulan ya kita. Ini kamu boleh sebenarnya pilih ikut tarik tuh yang kamu lah kamu pilih. Ini bulan 11 juga di ujung.
30. Oke. Nah, ya. Kemudian kita aktifkan tik dia punya visual mode. Oke, kita akan tengok nanti apa beza antara visual mode ataupun yang tidak visual mode. Kemudian di period kita boleh tukar time frame mana kita mau, M1, M5, M15. Oke, kita boleh letak di M5 lah. Oke, M5. So kita boleh lihat entry itu macam mana di M5. So kita punya, kalau ikut SOP kita entry di M5 kan. Ini dia punya spread, kita ikut current lah yang ada sekarang. Kalau sekiranya kita buat ujian ketika market sedang run, kita gunakan current itu sesuai. Okay. Tapi kalau hari kita buat strategi tester pada hari Sabtu atau Ahad, biasanya di ujung minggu itu spread akan tinggi. So, jadi mungkin percubaan kita tuh tidak berapa accurate lah sebab kita punya spread itu tidak sama. So kita boleh pilih spread dia sebenarnya, kita boleh kecilkan, kebesarkan, atau kita boleh type sendiri di sini berapa kita mau. Oke, boleh. Oke, dalam case ini kita ambil yang current lah. Oke, current dia sini Investizo apa? $24, $25 gitu lebih kurang. Poin, nah. So, kemudian bahagian ini expert advisor, expert properties. Kiranya kamu ingin menguji ini biarkan, bagian testing biarkan. Tapi kamu boleh ubah dia punya initial deposit. Oke, kalau kamu mau tes 100, 200, 500, oke, boleh kamu teruskan saja. Kemudian input, oke, inputnya sama seperti input yang ini tadi, yang kita belajar tadi. Kita ubah di bagian ini sih, ya, value. So sekarang ini adalah defaultnya. So kamu boleh ubah di mana-mana yang kita perlu, yang mana kamu perlu untuk kamu uji. Mungkin kamu mau uji entry yang follow trend, oke, atau mungkin kamu mau uji menggunakan multiplier load calculation, oke. Mungkin juga kamu meningkatkan dia punya multiplier, oke, terpulang. Oke, kalau sudah selesai, oke. Kemudian simbol properties itu tidak perlulah, itu saja untuk memberitahu XAU punya ini. Open chart tidak perlu, modify expert tidak perlu. Kemudian optimization nih pastikan antik, ya. Jangan kamu buat begitu. Oke, kalau kamu buat begini, kamu tidak nampak visual dia dan dia akan bertambah lambat. Ini optimization sebenarnya untuk menguji beberapa option. Oke, dia ada di sini. Start, stop, step, stop. Nah, di sini adalah untuk setting optimization. Contoh, kamu buat distance 150. Di sini step dia 20. So, start dari 50, step dia 20, berakhir dengan 500 katakan. So, dia akan uji. Dia selesaikan juga, dia selesai dulu menggunakan range ataupun step menggunakan jarak 150. Selesai ujian tuh, dia uji lagi, dia kalau step kamu tadi 20, dia uji lagi 170. Selesai itu dia uji lagi 190 macam itu sampai selesai, sampai habis 500. So mengambil masa yang lama. Dan dia tidak ada visual, dia hanya bagi graf. Nanti kamu boleh coba. Oke, ini tidak perlu. Lepas itu baru kita tekan start. Oke. Kamu dengar bunyi itu? Dengar bunyi itu?
itu adalah bunyi ini start yaitu stop. Okay. Itu adalah bunyi gagal lah. Okay. Fail. Kita buat testing to fail. Kenapa fail? Kita boleh tengok di journal. Okay. Tengok di journal. Apa disebut? Apa dia kata? Okay. Loading sudah successful. Tapi bila kita start tadi, dia kata no history data. Okay. Tidak ada history data pada tahun 2020 bulan 11. Tidak ada. So, memang kita kalau history data tidak ada, memang kita tidak boleh buat ujian. So, apa yang kita perlu buat? Kita kena download dia punya history data. Cara dia macam mana? Kamu pergi tools, kamu pergi history center, okay? Kamu pergi history center dan kamu akan nampak ini. Okay, pertama aku nampak begini. Kamu cari XAU. Cari XAU. Okay, ini spot metal lah. Spot metal, betul. XAU. Okay, kamu klik 1 menit. Okay. Bila kamu klik 1 menit, ini sih data yang kita ada, yaitu 2.593 candle M1. So tidak sampai pun kan berapa jam saja itu. So kita kena download. Oke, kita klik download di sini. Oke, baca. Oke, sebenarnya ini dia cuma bagi tahu sih lah. Oke, dia punya warning. So mungkin ini bila kita download ini mungkin akan efek dengan candle-candle yang lain. Oke. Oke, sementara itu kita kupi-kupi dulu, tunggu dia download. Ada pertanyaan? Kawan-kawan. Ya, sementara menunggu dia download itu ada pertanyaan? Oke, data yang dia download di sini adalah data ya. Data yang dia download sini adalah data OHLC, Open High Low Close. Dia bukan tick data ya. Untuk data dia sebenarnya ada 2 jenis data. Yang biasa untuk kita gunakan untuk testing EA lah. Yang paling biasa kita menggunakan strategi tester di sini menggunakan data Open High Low Close OHLC. So apa yang di-download sini adalah data OHLC. Dan satu jenis data lagi dipanggil tick data. Tick data ini adalah dia lebih accurate sebenarnya sebab dia tick data itu dia record pergerakan candle sebenar ketika itu. Okay. Pergerakan candle turun naik tuh, volatility dia tuh turun naik tuh kan. Rekod dia adalah turun naik pada ketika itu. Sebab itu saya katakan accurate. Dan selalu orang kalau buat EA dia akan menggunakan tick data berbanding menggunakan OHSL. OHLC ini dia adalah hanya ada data open, high, low, close. Mana dia dapat dia punya ni? Nanti kita tengok. Mana dia dapat dia apa so naik turun. Nanti selesai ini saya akan bagi tengok. Dia naik turun tu itu sebenarnya auto generate daripada secara rawak. Auto generate daripada program itu sendiri secara rawak naik atau turun. Dia tidak kisah, dia tidak ikut sebagaimana kejadian sebenar kalau kita gunakan tick data. Yang penting dia open dia tepat, high dia tepat, betul,
low dia betul dan close dia betul. Itu saja dia pentingkan kalau OHLC. Sebab itu kadang-kadang kalau kita gunakan OHLC, pertama kita buat tes, dia punya hasil begini. Tapi bila kita buat kedua kali, hasil dia begini. Dia berbeza-beza. Ada kemungkinan macam begitu. Terutama bila terutama ketika kalau data yang panjang. Data yang panjang, bukan, range tarikh yang kita uji itu panjang. Kalau sebulan, 2 bulan, saya rasa tidak berapa efek lah. Tapi kalau kau buat setahun, mungkin efek. Ujian yang pertama mungkin beza dengan ujian yang kedua, walaupun sama dia punya setup EA itu. Oke, sementara menunggu tuh kita, kalau ada pertanyaan silakan. Selamat malam Tuan. Ya Tuan. Malam. Ada soalan Ben. Ini robot Ben kan? Saya ini belum pernah ini. Cikgu Manson. Oke. Robot Ben kan? Iya, robot. Kalau kita tidak guna itu tidak pakai guna itu tes back data, dia run juga kah? Run. Oh. Memang dia run sudah tuh. Yang ini saya kena tunjukkan pada kamu supaya kamu boleh jadikan ini untuk kamu punya panduan, berapa kamu punya modal, berapa risiko kamu yang ini. Oh, gitu. Saya ingat robot itu mau baca supaya dia boleh baca untuk masa depan. Tidak. Baca masa depan. Siap itu tahu. Oke, kita sudah selesai download. So, kita lihat di sini ya. Tadi hanya berapa ribuan saja kan. Sekarang ini sudah ada jutaan. Oke, saya ada 5 juta. 5 juta rekod M1. Semuanya saya rasa ini sesuai sudah. Sampai sudah 20 hari bulan itu dapat sudah. Kamu close. Oke. Dan kita tes balik ya. Kita start. Yes, jalan dulu. Oke. Ini testing. Kau boleh tengok sini. Oke. So dia punya trend macam begini. Okay. Trendnya oke lah. USD index ini dia tidak on. Kalau yang berjalan tuh kamu boleh nampak macam ni. Okay. Baru kamu boleh nampak. Tapi kalau strategi tester tidak dapat ya. Oke. Ini high, ini low. So, ini M5. Kalau dia pecah ini dan open di bawah ini, dia akan masuk sell. Besar sedikit. Boleh nampak kan? Tidak jadi. Oke. Kalau dia open di bawah, dia akan sell. Kita punya tes tadi apa ya? Kalau ikut trend tidak pasti pula. Ingat klasik itu dia. Oke, bagi masa IS kita uji ini strategi tester. Sini ada masa, dalaman ini ada masa di sini. Sekejap lagi. 1 minit lagi. Oke. Bila dia open, dia akan buka sell. Oke. Dan automatic SL dia di high. Oke, dia punya TP di
garis TP itu. So nanti kalau price ini kebetulan kena di sini, dia otomatis buat BE. So kita lihat di bawah nih, ini visual mood nih, ini adalah sliding. Ya, sliding ini untuk kelajuan tes. Kalau kita ke atas 30, ya, dia akan lebih laju. 31 dia akan lebih laju. Dan last kali 32 akan laju. Okay. SL, BE, BE, okay. Dia ada entry, kecuali dia masuk balik baru dia ada entry. So untuk melihat hasil tadi ini kamu boleh post, post dari sini. Ini post. Jangan pula kamu pergi stop. Kalau stop pas kamu ulang, post ya begitu. Oke. Kamu boleh lihat di graf. Oke, graf kita sekarang kita tengok dia sudah ini berapa tadi? 1, oke. SL, BE, BE, kemudian di SL lagi 2 kali. Oke, sekarang dia sudah masuk di result. Result tuh dia punya entry. Sell, SL, buy, modify, oke. Itu kamu boleh lihat sana. Oke, kita tes dulu. Ini BE. Oke, kalau tengok sini. Oke, dia BE. Dia belum TP. Oke, ini TP. Nampak? Dia bermula di sini. Apa yang saya katakan tadi, IE nih, dia akan auto calculate kita punya lot. Bila dia TP sekali, kita akan recover rugi dan sedikit keuntungan. Kita bermula di sini tadi, oke, kalau tengok graf nih, bila dia TP dia sudah melonjak, dia cover di sini dan sedikit keuntungan. Harap kamu boleh paham lah ini nanti. Kalau kamu sudah buat ulang-ulang, kamu paham. Oke. Ada pertanyaan? Kita teruskan. Kamu boleh kecilkan, supaya kamu nampak betul gambarannya. Oke. Cuma kelemahan IE nih, oleh karena TP dia sini, TP dia sana aja lah. Kalau ada lebih macam begini nih, memang tidak dapat dia buat. So kalau dia sudah melebihi begitu, dia tidak balik ke sini, dia tidak ada entry semula. Oh, nampak tuh kalau dia naik, kalau dia tidak sini, ini akan naik. Okay. BE itu, ini trailing lah. First dia BE, yang seterusnya dia trailing. Dia ada trailing. Nampak kan dia naik trailing. Oke. Tengok lagi. Nah, yang di sini, oke, kalau kamu buat ujian, oke, first di sini ya. Mau tengok di sini. Bila dia TP di sini, dia lebih tinggi dari yang di sini. Semuanya recover. Sekarang dia bermula di sini, tapi di sini ada TP tadi, dia kurang. Nah, disitulah yang kita gunakan, kita punya tes nih untuk meletakkan berapa. Kalau gunakan IE, calculation di bahagian
Kalau kita gunakan EE calculation di bahagian ini, profit factor. Nah, ini kita kena ubah. Oke, kita kena ubah, tingkatkan dia sedikit. Oke, sebab dalam tes kita di sini, bila TP sepatutnya dia berada di atas daripada yang ini. Tapi ini nampak di bawah kan. So, kita kena tambah dia punya profit factor. Itu kegunaan dia strategi tester. Itu masalah dia kalau ni EA ni sayang kan kita tidak ambil. Ini yang sampai 2.000. Oke. Kita stop di sini. Oke. Saya harap kamu sudah paham. So, bila kita stop, kita boleh lihat di bagian report, klik report. Di sini kamu boleh nampaklah. Kamu punya apa itu? Yang penting dalam report ini adalah kamu punya expect maximum drawdown. Maximum drawdown itu yang paling penting. Jangan lebih daripada 30%. Yang ini cuma 0.23. So, dia selamat lah. Okay. Dengan modal kamu itu bermula 10.000 itu selamat. Sekarang saya tunjukkan pula kalau visual mood itu antik. Kita tidak mau ada visual mood. Visual mood kalau begini on, kamu akan nampak dia punya entry itu. Kalau tidak, visual mood kasih begini. Tapi tarik sama 1 bulan. Ini lebih cepat. Kita try ya, kita tes. Dia tidak visual mode. Ini dia tidak bergerak. Tapi kamu boleh lihat di result, okay, dia ada masuk, dia ada entry, ataupun kamu lihat di graph. Okay, ataupun kamu lihat di graph. Graph akan tunjukkan apa yang dia sudah buat. Oke, kita biarkan ini sampai habis. Dia akan bunyi, dia otomatis berhenti kalau sampai masa dia. Obat habis 1 bulan. Nah, itu bunyi tadi itu menunjukkan dia sudah habis tes. Dia sudah habis tes, boleh kamu lihat di report, bagian report. Oke, bagian report. Oke, kita tengok dia punya drawdown dia cuma 1 poin lebih. Oke, 1 poin lebih. So ini agak selamat. Maksudnya selamat dengan menggunakan modal macam ni, 10.000. Oke. Walaupun keuntungan sedikit, tapi kita lihat dia punya result apa yang paling akhir. Paling akhir TP. Oke, paling akhir TP. Kalau kita ikut graf dia sepatutnya melebihi daripada yang ini, area yang ini. Oke, yang di sinilah kita lihat dia. Kalau dia terlampau kecil, so kita naikkan dia punya factor tadi. Oke, itu yang saya gunakan profit factor. Kamu yang set sendiri profit factor kamu. Sebab dengan menaikkan profit factor itu juga menaikkan risiko kamu, juga menaikkan return kamu. Oke, begitu juga kalau kamu memilih calculation lot, calculation menggunakan multiplier. Kalau multiplier kamu tuh lebih tinggi kamu set, maknanya risk kamu akan bertambah.
Tapi return kamu juga akan bertambah kalau sekiranya dia TP. Oke. Kita sambung kalau ada lagi slide kita tadi itu. Oke, sebelum kita teruskan. Ada pertanyaan mengenai strategi tester. Oke, ada pertanyaan mengenai strategi tester. So, yang ini visual nih, kalau XAU visual itu maknanya chart itu digunakan oleh strategi tester. Ini kamu boleh close lah. So, ini adalah interface yang akan kamu lihat nanti. EA kamu itu. Atau ada sudah yang pasang. Oh, kalau yang pasang sekarang memang dia tidak ada entry ya. So, dia sudah melepasi ini. Kecuali kalau dia balik di area ini. Dia masuk dalam balik. Dia keluar, nah baru ada entry. Oke, kalau tiada kita tengok seterusnya. Apa slide yang ada seterusnya? VPS. Untuk VPS, untuk merun EA, VPS itu penting ah. Mr. Harry, ada pertanyaan sini, Mr. Harry. Berapa time frame recommended untuk EA nih? EA nih dia automatic di M5. Walaupun kamu letak daily, weekly, monthly, M1, dia tetap akan masuk di M5. Dia ada pilihan ya. Kau boleh faham tak? EA itu dia mengikut SOP dia itu entry di M5. Walaupun kamu pasang, kamu ubah-ubah dia punya time frame pergi H4, daily, dia tetap akan masuk di M5 break range tuh. Zone tuh. Jadi tidak ada masalah kamu tukar-tukar time frame, tidak ada masalah. EA tidak akan terganggu. Saya ada pasang dari tengah hari tadi tapi tiada entry. Oke, kalau dia waktu kamu pasang tuh price dia sudah di luar zone, memang dia tidak akan entry. Kecuali dia balik, oke, kemudian kalau ada break baru dia ada entry. Oke, kita sambung Virtual Private Server ataupun VPS. VPS diperlukan agar EA dapat berfungsi 24 jam selama 5 hari. Oke. Anda boleh menyewa mana-mana agensi yang menawarkan perkhidmatan VPS. Kalau saya sendiri, dulu saya menggunakan Social VPS. Social VPS saya sudah guna lebih kurang 7-8 tahun sebenarnya. Dan memang tidak ada stop. Tapi sekarang saya sudah ubah ke ZAP VPS. ZAP VPS ini dia punya founder orang Malaysia, tapi server dia memang cantik. Okay, server dia tiada di Malaysia, di luar negara. Dia punya server memang cantik. Saya sudah pakai lebih kurang 7-8 bulan begitu. Sekarang ini tiada masalah. Dan satu yang saya suka dengan ZAP VPS ini, dia punya sistem pemberitahuan, notifikasi dia. Jadi kalau kita belangkan sudah, dia akan notify kita yang kita punya itu perlu bayar. Kalau Social VPS saya ada lebih kurang sepanjang 7 tahun itu lebih kurang 4 kali 5 kali. Saya terlepas pandang kesibukan yang lain tidak terbayar. Bila dia tidak terbayar, dia gantung. Bila dia gantung, dia stop kita punya. Jadi EA itu pun stop lah. Jadi agak kadang-kadang kita jadi geram juga.
Tapi salah kita juga lah. Tapi kalau ZAF VPS ini dia ada sistem notifikasi yang cantik. 1 minggu sebelum tamat kita punya subscribe, kita kena bayar, dia sudah bagi tahu. Kemudian kalau kita login, dia bagi tahu. So maknanya kalau ada orang lain yang login kita punya VPS, akan sampai pada kita, ada login, kamu sudah login begini. Jadi kalau bukan kamu yang login, maknanya ada orang lain yang login. So kamu kena ubah dia punya password. Itu kebaikan di ZAF VPS lah. Okay. Dia punya ni terus ke WhatsApp. Dia ada auto notification. Biarlah saya cakap begitu sebab saya pun kena promo juga sebenarnya. So kalau kamu berminat dengan ZAF VPS, kamu boleh link klik dia punya pautan tu, dapat juga sedikit affiliate dia. Okey, sewaan dia 48 sebulan saja. Okey, dia boleh sehingga 5, ada kalau ikut keterangan dia sampai 8, tapi saya estimate dia sampai 5 cukuplah, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, capacity memory dan juga dia punya tu mungkin mengganggu EA nanti. Apalagi kalau EA yang high penggunaan memori dia. Kalau MBA ni dia tidak high memory ya, dia sedikit saja. So 48 sebulan. Actually kamu boleh kita bilang sini patak-patak. Kamu kalau ada 5 orang, dia boleh muat 5 MT4 kan? Patak-patak lah. Tidak sampai RM10 satu bulan. So kamu sudah dapat 1 VPS. Ataupun kamu boleh mau milik sendiri, bayarlah RM48 satu bulan. Itu yang paling murah adalah 48. Ada yang mahal juga, 300-400 satu bulan. Ya. Jadi kalau sebenarnya kamu mau melanggan VPS dan kamu tidak tahu setting dia, kamu boleh PM saya. Kamu boleh PM saya di Telegram atau mana-mana. Okay. Jadi saya boleh tunjukkanlah macam mana. Pengurusan modal dan risiko. Ini kita sudah go through tadi pun saya sebut pasal risiko modal kan. So modal kalau ikut perkiraan saya sebenarnya kalau mikro kamu boleh gunakanlah $250 ringgit pula dolar. $250. Sebab $250 mikro ni dia kalau standard lebih kurang 2.500. Kalau account standard kamu boleh mulakan dengan 3K. Tapi EA ni dia sudah mula boleh berfungsi 100 USD mikro dan 500 kalau standard. Dan kamu kena fahamlah cara kerja EA ni. EA ni masuk posisi bila cukup syarat. Kan dia punya SOP. Dan akan menambah lot jika SL. Di situlah kamu punya risiko. Di situlah risiko kita. Sekiranya berlaku SL. Sehinggalah dia TP. Kaedah Martingale ini memang terbukti berjaya. Kenapa berjaya? Sebenarnya kalau kita menggunakan kaedah Martingale, satu cara untuk dia berjaya, modal mesti kuat. Dan memang tidak ada Martingale yang gagal kalau sebenarnya modal dia kuat. Martingale yang gagal itu bila modal dia tidak kuat. Okay. So maksud dia di sini, kalau betul kamu ingin menggunakan EA ini secara berterusan, kalau di Investizo boleh gunakan micro account. Kamu pastikan yang kamu mempunyai, kamu boleh top up. Okay. Kamu boleh top up. Sebab kenapa? Hanya sekali saja kamu TP, kamu akan recover
semua kamu punya rugi dan keuntungan. So itu sebab saya katakan sistem martingale itu memang tidak, dia tetap akan berjaya. Syaratnya itu modal itu mesti kuat. Kamu tidak benarkan dia berhenti entry selagi dia tidak TP. Dan untuk IE ini ataupun untuk SOP ini, risiko yang paling ketara yang kita alami ialah kalau sekiranya berlaku sideways atau ranging. Sebab saya cakap tadi itu, kalau gold ini dia mempunyai volatility yang tinggi, kadang-kadang sekali masuk 2 candle M5 sudah kena SL. Jarak dia dalam 30 pip. 150 plus 150, 30 pip. So, sebenarnya kamu boleh, jika kamu mempunyai analisis sendiri, teknik sendiri, kalau kamu mendapati area sekarang itu adalah sideways, ataupun pada sekarang ini adalah sideways, kamu off saja IE. Jangan ambil risiko. Off saja. Tidak ada masalah. Macam mana kamu off? Kamu just tekan yang ini saja. Auto trading ini kamu jadikan dia merah. Ini yang di sini ini smiley jadi sadly. Cukup. Dia tidak akan entry. So nanti kalau kamu dapati kemungkinan besar dia punya range ataupun dia punya volatility akan meningkat semula ataupun ini akan meningkat semula, baru kamu on. Just on di sini. Okay. Biar slow, asal grow. Okay. Dan kedua dia, IE nih, dia belum dapat detect lagi. Kalau sekiranya sampai TP itu, sama ada dia boleh sambung atau boleh entry semula. Itu tidak ada. So bagus juga kan kalau IE itu dapat detect yang dia masih menyambung. Jadi kita punya TP kita anjakkan, lebih banyak kita boleh dapatnya. Oke, nanti kita pikirkan macam mana mau buat. Project akan datang, kita update untuk update ya. Atau kadang-kadang bila sampai TP, kalau kamu lihat kebanyakan kalau siapa yang sudah ada indikator dia itu, coba kamu lihat. Bila dia naik tinggi atas, bila sampai di bahagian TP, dia akan turun semula, masuk balik di kawasan zone. So, alangkah bagus pada waktu itu dia boleh masuk untuk ikut dia turun. Oke, tapi IE ini tidak ada ya, belum ada lagi. Oke, proyek akan datang lah. Oke, dalam keadaan ranging, IE ini boleh terkena SL hingga 8 kali. Berturut-turut. Supaya lagi banyak kali berturut-turut SL, maka lebih banyak lot akan dibuka. Lebih besar lot akan dibuka, risiko kamu akan meningkat juga. Nah, itu kita kena inilah. Hati-hati. Kita kena bijak untuk mengimbangi risiko ke atas modal kita. So itu kamu yang decide sendiri. IE tidak akan decide yang itu. Jadi kesimpulan dia ini sudah yang terakhir ya. Hanyalah pemuda cara saja. Oke, Anda mesti punya kemahiran teknikal untuk menjadikan ini berjaya untuk Anda. Dia juga tidak menjamin kejayaan sekiranya modal Anda kecil dan tidak dapat menampung risiko. So sekali saya ingat, kalau sekiranya kamu punya modal kecil dan kamu tidak mampu untuk buat top up, jangan gunakan IE. IE martingale memang sangat bahaya kalau kamu tidak ada yang itu yang saya sebut tadi. So ada pertanyaan? Buat masa ini IE ini hanya boleh run di Investizo ya. Terus teranglah Investizo. Kami sudah minta Investizo untuk membuka account SEN
So kalau ada tuh memang cantik IE di account send. Buat masa ini akan coba nih lah. Oke, akan coba arrange account send. Sekarang ini kita baru ada account micro, account standard dan juga ECN. Dan satu lagi, mungkin juga kamu boleh gunakan IE nih untuk manual entry. So kadang-kadang bila kita melihat visual dia, contoh lah sekarang kan, contoh ini yang sudah terjadi ya, sebagai contoh dia. Sudah garis ini. Oke. Oh, di sini tidak berapa, sebab dia punya ini cuma satu. Sekejap ya. Oke. Sekejap ya. Tahu apa sebab nih? Itu yang saya katakan tadi tuh, waktu kita download tuh ada dia punya penerangan kan, ada dia punya apa? Dia bagi tahu dia punya kemungkinan risiko dia inilah nih. Maksud dia tuh waktu kita download tadi tuh, sebelum kita kasih oke. Tapi actually ini dia tidak berterusan. Dia boleh bagus balik juga. Pas refresh dia akan bagus balik juga. IE ini dia ada apa yang saya kata ini visual dia kan. So dari sini mungkin kamu boleh ada petunjuk kamu untuk entry secara manual. Oke. Kamu tidak perlu run IE tapi kamu boleh rujuk secara dia punya visual. Kamu entry secara manual. Oke. Ada pertanyaan? Kita sampai di pengakhiran. Oke, dalam 10 menit nih kalau ada pertanyaan. So, Tuan, ada ya. tulan lah. Ya, Iya ini untuk emas saja ataupun semua itu ya. semua. Setakat ini IE ini memang untuk emas saja. Oke. Oke, kalau kita buka di tempat yang bukan emas, Tidak contoh dapat. yang katakan UJ, tapi saya akan cari satu nih, sebab ada juga SOP yang lebih kurang sama untuk yen. So mungkin kita boleh upgrade nanti untuk yen. Oke, this IE for gold only. Oke, kalau kamu pasang di bukan gold, dia akan bagi tahu. So ada setup lebih kurang juga dia punya SOP, tapi sedikit dia punya
dia punya apa? Ada sedikit ubah suai, boleh masuk di yen. So nanti saya akan cek balik. Nanti kita akan update nih. Jadi yen kita boleh masuk UJ, JJ, IJ, oke, CATJ yang yen lah. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, sampai di sini saja kita punya ini pertemuan. Mas Andi, Mas Andi, ada pertanyaan, Mas? Nggak ada Mas. Udah jelas. Sudah biasa guna IE. Iya. Oke, saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada semua karena berkongsi dengan saya sama-sama dalam kelas ini. Semoga ada keberuntungan yang kita boleh dapat daripada sini. Oke, dan kalau ada apa-apa, boleh message saya lah di WhatsApp ataupun di Telegram. Oke, kita akan tamatkan di sini. Semoga kita berjumpa lagi di kelas akan datang pada tajuk yang lain, insyaallah. Oke, sekian, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.